warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa melakukan pembelajaran seperti sedia kala. Alhamdulillah hari ini masuk semua anak-anak. Alhamdulillah. Sesuai yang kita sepakati kemarin, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti Ustaz berikan satu-satu, sudah Ustaz berikan satu-satu sticky note seperti ini. Nanti masing-masing anak silakan menuliskan satu kesepakatan kelas dan nanti satu persatu bisa menempelkan di papan tulis yang sudah Ustaz beri tulisan kesepakatan kelas. Satu persatu nanti maju dan nanti kita rangkum kesepakatan yang kalian buat ini nanti menjadi suatu keyakinan kelas yang nanti akan kita terapkan, akan kita yakini, akan kita lakukan di kelas kita 11 IPA 1. Paham anak-anak? Silakan masing-masing anak bisa menuliskan satu kesepakatan kelas. Bisa hal yang positif seperti contohnya siswa harus rajin, harus datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan tepat dan lain-lain. Silakan satu anak menuliskan satu kesepakatan kelas. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Tidak perlu dikasih nama, tidak perlu diberi nama, cukup kosongan aja. Cuma tulisan kesepakatan kelas. Apa yang akan kalian sepakati masing-masing anak tentunya akan memiliki kata kalimat yang berbeda. Siswa boleh, santri boleh. Ayo Kel, tulis Kel. Wani Tuh, lihat. Mas, tulis Mas. Apa Bib? Apa Bib? rahasia. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah kita mulai dari geret sebelah kanan. Yang bisa satu persatu gantian. Satu
Miftahul. Miftah sudah. Kita namanya jangan namanya itu aku tidak. Yang menekannya nggak kuat. Apa Mim tulisanmu Mim? Daerah sini sudah. Ngantuk. Nanti daerah sebelah tengah. Silakan dari tengah bagi yang sudah menuliskan bisa ditekankan. Jatuh sul. Daerah tengah. Iya. Belum masih dat. Kok burung? Oh iya. Gimana tuh? Yang abang ngipas. Jadi kertasnya ngelawak. Loh. Ngelawak, Fik. Masukin atas ya. Apa ini? Oke. Kalau semua sudah menuliskan, Loh ya bukan salah saya. Ini penempelan biar keren Bang, biar keren Bang. Tempelkan Bang, oke. Baru satu
Apa? Oke. Bukan. Yakin sama dipotong. Apa, Gel? Oke. Eh, Silakan satu orang maju ke depan. Gel. Gel, kamu Gel sini. Yang maju adalah Saya belum lulus kesepakatan. semuanya diberikan. Betul ya? Tolong dibaca semuanya dibaca. Siswa harus satu suara. Siswa bebas dalam berpendapat. Tidak mengambil waktu saat ada jangkos. Kecuali jika ada konfirmasi dari guru yang mengajar bidang tersebut. Yang wajib itu sholat. Takbir, takbir. Santri harus bisa berprestasi. Siswa harus berseragam lengkap. Menjaga kekompakan. Harus satu suara. Traktiran tiap minggu. Yang lain diem, yang baca. Yang lain diem. Sudah ya? Santri diharapkan datang tepat waktu saat masuk sekolah. Santri piket membersihkan kelas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Siswa harus berseragam lengkap. Santri yang beristighfar 3 kali setiap hari dan mandi sebelum berangkat sekolah. Santri yang bisa beristighfar setiap hari. Siswa tidak diperkenankan membawa bangku keluar di lingkungan sekolah. Siswa harus memiliki sifat kompetitif, berusaha menaati aturan yang ada di sekolah, baik kedatangan, saat pelajaran, dan seterusnya. Oke. Menyadari akan kepentingan belajar untuk diri sendiri bahwa belajar adalah kewajiban untuk kebutuhan bagi setiap individu. Tidak ada orang bodoh di dunia ini. Kecuali yang berusaha membukakan ruang untuk dia sendiri. Sadar bahwa belajar adalah kebutuhan dan bukan yang dipaksakan. Jika kamu tak tahu melawan lelatnya pendidikan, maka kamu harus sanggup melawan peri yang bodohan. Musik. Oke, yang pertama kita ambil dari semua yang tadi. Menurut kalian yang pertama adalah Yang wajib. nanti bisa diteruskan. Super. Sekretarisnya. Wakil dan wakil. Silakan Akmal bisa menuliskan satu. Tadi ada kata berprestasi ya. Jadi yang pertama adalah yang terpenting apa? Keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas. Ya. Allah Tuhan kami. Yang pertama adalah Far Zufar. Far. yang wajib sholat itu dari dulu ya, dari zaman Nabi Muhammad kita sholat. Iya. Suara rakyat banget. Nomor 1, siswa harus berprestasi. Silakan Pak, boleh. Siap. Enggak mau video boleh. Siswa berseragam Nomor 4 apa? kurang tepat katanya yakin, kurang tepat harus. Enggak, Pak. Nomor 2 bukan harus, Pak. Siswa harus berseragam lengkap. Harus. Yang atas juga harus, Pak. Saat saya belum tulis kan kesepakatan. Mungkin. Bukan itu loh.
Santri siswa. Harus kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan di kelas. Lanjut nomor 5. Ada tambahan lagi dari yang kalian tuliskan? Tadi ada pendapat. Satu suara, satu suara. Satu suara. Maksudnya satu suara? Kompak, Ustaz. Bisa saja kompak itu positif, bisa negatif. Artinya kelompok. Yang penting kompak, Ustaz. Jamaah. Terus tidak kelas. Kan belum bisa ditulis. Kan ada Newton, ada proton, ada Sebenarnya ini diagram kelas atau diagram Ustaz ya? Ada lagi? Iya, diagram kelas. Bukan kompak. Bukan kompak kata tepatnya apa? Bukan kompak. Apa yang kata yang di depan? situasi semakin memanas. Santri saling apa? Bekerja sama. Semakin panas, semakin panas. Semakin panas. Masa diagram kelas? Diagram kelas bukan Diagram Ustaz. Apa ini? Sepertinya makin cukup. Saling Mencintai, mencintai. Bang, mencintai. Cukup kan? Ustaz, ini suara rakyat, Ustaz. Percuma kita nulis Ustaz kalau gitu. Loh, Percuma kita nulis kalau gitu. rakyat kecewa. Yang terpenting ada bukan yang dituliskan ya. Apa lagi? Tidak kondusif. Ah, ini kasih suara nih. Balik ke belakang. Loh, sebentar, Ustaz. Lepas, Ustaz. Siapa ya ini? Ada yang masuk Contoh 4 bisa kita terapkan di kelas ya. Ada 4 kita sepakati dan kita yang ini kita terapkan di kelas. Muklis tahu Ustaz panggil ke sini? tahu Ustaz. Tadi Muklis waktu ujian mencontek jawabannya Hasan ya? Iya Ustaz. Mencontek itu menurut Muklis perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik Ustaz. Mencontek itu adalah perbuatan yang salah satunya tidak baik. Ya, setiap manusia itu memang perlu ada suatu perbaikan, atau setiap manusia itu juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, termasuk salah satunya yang Muklis lakukan tadi, yaitu mencontek jawabannya Hasan. Nah, kenapa tadi Muklis mencontek jawabannya Hasan? Alasannya apa kalau Ustaz boleh tahu? Tadi malam tidak belajar Ustaz. Karena masih banyak materi yang belum saya pahami. Tadi malam tidak belajar, jadi masih banyak materi yang belum dipahami. Ya. Nah, kalau masih banyak materi yang belum dipahami, salah satu solusinya menurut Muklis apa yang harus Muklis lakukan? Belajar Ustaz. Belajar lebih Lihat lagi. giat lagi. Nah, kalau tadi Muklis sudah mengatakan mau belajar lebih giat lagi, kapan Muklis mau memulainya? Hari ini Ustaz. Hari ini mau memulai belajar lebih giat lagi supaya nanti tidak ada mencontek punya teman lagi ya. Ya Ustaz. Ustadz percaya bahwa Muklis bisa melakukan atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Muklis masih ingat keyakinan kelas yang dibuat waktu pertemuan sebelumnya? Masih Ustaz. Apa?
Prestasi itu penting tapi kejujuran yang lebih utama. Prestasi itu penting tapi kejujuran yang utama. Kejujuran itu memang nomor satu di waktu ujian, itu harus tahu kemampuan diri sendiri. Kalau gitu Muklis bisa melakukan belajar lagi sesuai yang Muklis katakan tadi, dan semoga nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Terus semangat Muklis. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ustadz sekalian dari SMA Darul Ar-Rahmah, dan pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga di sini saya bisa menampilkan aksi nyata dari modul 1.4. Insyaallah semoga berjalan dengan lancar. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz sekalian, saya akan mempresentasikan aksi nyata dari modul 1.4 dari guru penggerak yang berjudul Budaya Positif dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Malang. Disiplin positif, disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Seseorang yang memiliki disiplin pada dirinya berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini, disepakati, dan ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang nantinya akan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Berikutnya adalah teori kontrol. Teori kontrol dalam membangun budaya positif, warga sekolah perlu berkolaborasi menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka dan mandiri. Berdasarkan Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Teori kontrol dalam membangun budaya positif, warga sekolah perlu berkolaborasi menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka. Berdasarkan Dr. William Glasser, teori kontrol diluruskan yang terdapat beberapa miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ilusi kita mengontrol murid itu hanya ilusi ya. Kalau murid tidak mau melakukannya, berarti kita juga tidak akan bisa mengontrol. Itu hanya ilusi berdasarkan Dr. William. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk dari kita memaksa murid berdasarkan teori kontrol. Kita lanjutkan teori kontrol ini. Kita sebagai guru harus dapat merubah paradigma belajar dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Contohnya di situ ada realitas
kita sama stimulusnya. Realitas kebutuhan sebenarnya kita itu berbeda, nggak sama. Terus misalkan lagi ada orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus, ilusinya. Padahal secara teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain, itu ilusi. Kita berdasarkan teori kontrolnya, Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Model berpikirnya menang kalah. Berdasarkan teori kontrol kita harus berpikir model menang-menang. Oke, kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Berdasarkan tokoh Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul dan berpengaruh pada diri mereka secara fisik, psikologis maupun terpenuhinya kebutuhan mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Oke, berikutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu apa sebenarnya? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi seorang murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi adalah proses memperbaiki kesalahan murid, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, berdasarkan Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan yang terakhir adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Alfikon dalam bukunya itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman dan penghargaan itu adalah menghancurkan potensi mereka sesungguhnya,
menghentikan kreativitas mereka. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Memberi penghargaan sama dengan menghukum. 1. Coba pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, terus penghargaan terus, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa? Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Sekarang diberi penghargaan, berikutnya ternyata tidak dapat, maka akan mengalami kekecewaan. Yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, misalnya murid kita dipuji di kelas kita, maka yang lain akan merasa iri. Ada teman yang akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Biasanya orang atau murid yang sering mendapatkan penghargaan atau pujian dari guru, misalnya ada saja beberapa murid yang benci biasanya ya, berdasarkan dari penelitian KON. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Murid yang dijanjikan sesuatu jika menjawab benar akan lebih banyak tidak tepat dalam menjawab jika dibandingkan dengan murid yang diberitahu saja bila jawabannya mereka itu benar. Kita lanjutkan. Lanjutan yang berikutnya, penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Berdasarkan penelitian tersebut, murid yang dijanjikan sesuatu hasil kinerjanya berhenti berkembang. Sebaliknya, murid yang tidak dijanjikan sesuatu berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Murid yang diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi mereka hanya menginginkan mendapatkan hadiah jika gurunya sebelumnya memberikan penghargaan, mengumumkan memberikan penghargaan. Yang berikutnya, penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang tidak mendapat ranking akan merasa paling dihukum, akan merasa rendah. Yang berikutnya, motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya dapat merupakan sebuah penghargaan. Posisi kontrol guru. Guru memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru yang pertama adalah guru itu sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri, yaitu dengan memberikan hukuman. Posisi yang pertama, posisi kontrol guru yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini sebagai contoh itu, misalkan ada suatu guru yang tidak masuk, kemudian guru piket memberikan tugas, dan ternyata guru piket tidak bisa mengontrol keadaan kelas tersebut. Jadi kelas tersebut menjadi ramai
Kemudian yang menjadi ramai itu adalah di satu kunci anak satu siswa. Kemudian guru piket tersebut misalkan supaya sebagai pembuat merasa bersalah memberitahu kepada anak itu, misalkan Tufel itu ya, misalnya membuat onar, Tufel, ini bapak sebagai guru piket, nanti kalau gaduh nanti bapak yang akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, itu nanti akan membuat siswa itu Semakin pintar. semakin merasa bersalah bagi yang harinya peka ya, akan merasa bersalah ya, karena guru piket nanti akan mendapatkan sanksi dari kepala sekolah, misalkan tidak bisa membuat kelasnya itu tenang. Yang ketiga, posisi kontrol guru itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat, sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek, dan yang lainnya. Yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi kontrol guru ini yang terbaik adalah yang di posisi yang kelima, kita sebagai manajer. Jadi kita melibatkan murid. Yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi 5 posisi kontrol, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. 5. Kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, sekarang keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, tentukan nilai-nilai kebajikannya, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikannya, buatkan poster atau muat di sosial media tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Pembentukan keyakinan kelasnya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat di dalam bentuk positif. Misalkan keyakinan kelas kita buat siswa harus rajin, siswa harus datang tepat waktu gitu ya. Tapi kita sepakati dengan anak-anak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian, nah ini ya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kata-kata yang bisa diucapkan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Misalkan misalkan ada anak yang terlambat, kita tidak langsung menghukum, jadi kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Salah satunya ya sekarang kamu terlambat. Nah, itu tahap pertama. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu yang kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini ya. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Ya. Menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah mencapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Jadi ini harus melalui langkah 1 dan 2. Hal yang menarik di luar dugaan. Hal yang menarik saya temukan setelah memahami materi ini adalah tentang konsekuensi dan penghargaan. Sebelumnya saya berpikir bahwa konsekuensi adalah bentuk paling ideal yang dapat saya terapkan di kelas maupun di sekolah untuk menegakkan disiplin positif. Namun ternyata masih banyak kekurangan dari sebuah konsekuensi. Saat ini saya mulai membiasakan diri untuk menegakkan disiplin positif menggunakan tahap restitusi, di mana sebelumnya anak-anak sudah harus menyepakati dan memahami keyakinan kelasnya. Yang berikutnya, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Untuk menciptakan disiplin positif di kelas maupun di sekolah, saya harus menghindari posisi guru sebagai penghukum. Jadi kita harus menghindari posisi guru sebagai penghukum. Tadi ada 5 posisi guru, penghukum kita harus hindari. Saya harus dapat memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi yang hukum ini yang harus kita hindari ya. Selain itu, kebiasaan saya menegakkan aturan di kelas dengan konsekuensi dan penghargaan juga harus bergeser menggunakan restitusi. Jadi kita menggunakan hukuman dan penghargaan, kita bisa ubah dengan segitiga restitusi tadi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Pengalaman lain yang besar adalah ketika saya menerapkan tahap segitiga restitusi di kelas untuk murid saya yang telah melanggar keyakinan kelas. Saya pribadi dapat mengendalikan emosi dan murid saya juga tidak merasa saya hakimi. Saya dapat melihat ada perubahan sikap pada dirinya. Nah, ini ya salah satu contohnya ya Ustaz ya. Misalkan ada dialog seperti ini penerapan segitiga restitusi. Misalkan Ustadz ini Hasan, tahu nggak kenapa Ustadz panggil? Hasan tidak tahu Ustadz. Hasan tadi dari asrama berangkat sekolah jam berapa? Jam 7.30 Ustadz. Terus Ustadz tanya, sekolah kita masuknya jam berapa Hasan? Jam 7.15. Artinya Hasan sudah terlambat masuk ke sekolah. Terlambat itu menurut Hasan perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik Ustadz. Terus Ustadz menjawab, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Termasuk yang tadi kamu lakukan itu juga termasuk suatu kesalahan. Tapi Ustadz di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi mau mencari solusi bagaimana Hasan supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Kamu pasti punya alasan kenapa tadi tidak terlambat. Coba ceritakan sama Ustadz. Kemudian Hasan menjawab, karena mandi dan sarapan antri lama Ustadz sama teman-teman yang lain, jadinya sampai terlambat. Terus Ustadz bertanya lagi, Hasan masih ingat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih Ustadz. Apa? Coba Ustadz mau dengar. Hasan menjawab, disiplin dan tepat waktu Ustadz. Hasan yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu baik untuk kita. Yakin Ustadz. Kemudian Ustadz menjawab, kalau begitu Hasan bagaimana yang harus dilakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Kemudian Hasan menjawab, mandi dan sarapan lebih awal lagi Ustadz. Kemudian Ustadz menjawab lagi, sudah tahu apa yang harus Hasan lakukan?
Tahu Ustaz. Kapan mau memulainya? Hari ini Ustaz. Berarti mulai hari ini Hasan akan melakukan perubahan yang lebih baik menjadi santri yang lebih baik lagi. Hasan pasti bisa menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Oh, sebentar saya tambahkan. Ini enggak, ini anak itu kemarin soalnya tidak ada anak lagi. Siapa sih? Kirain Hasan. Beneran ya Ustaz ya. Ini salah satu signifikan susi yang saya lakukan. Saya ulangi ya Ustaz ya. Nuklis. Iya. Ini sekali. Saya yang rekam. Saya yang rekam. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sekalian telah menyimak aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif yang kami lakukan pada siswa atau sekolah di SMA Integral Al-Rahmah. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.